Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Kinerja terhadap Kompetensi Karyawan di Era Digital. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muflitul Megaroh dengan NIM 22010022, kelas 6A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Dalam bagian pendahuluan terdapat latar belakang. Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang pesat, dunia kerja menuntut karyawan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan non-teknis seperti berpikir kritis, adaptabilitas, komunikasi digital, dan kolaborasi. Saat ini terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan aktual karyawan, di mana banyak program pelatihan masih berfokus pada keterampilan teknis jangka pendek dan kurang memperhatikan kemampuan lunak yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kinerja dan kapasitas yang seimbang antara pelatihan fokus pada pekerjaan saat ini dan pengembangan mempersiapkan peran di masa depan, agar karyawan memiliki kemampuan kerja yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan mengkaji secara kuantitatif melalui metode survei bagaimana program-program ini mempengaruhi peningkatan kemampuan kerja karyawan secara menyeluruh di era digital. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama ada kesenjangan kemampuan kerja. Adanya kesenjangan antara kemampuan kerja yang dimiliki karyawan saat ini dengan kemampuan kerja yang dibutuhkan di masa perkembangan teknologi. Yang kedua ada kurikulum pelatihan yang belum relevan. Program-program peningkatan kinerja dan kapasitas yang ada mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan keterampilan digital dan keterampilan non-teknis yang berkembang. Yang ketiga, dampak pelatihan yang belum terukur. Kurangnya pengukuran yang jelas mengenai efektivitas dan dampak program-program peningkatan kinerja dan kapasitas terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di lingkungan kerja digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ini ada menganalisis dampak pelatihan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Yang kedua ada menganalisis dampak pengembangan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Dan yang ketiga ada menganalisis dampak program peningkatan kinerja dan kapasitas secara simultan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak pelatihan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Yang kedua, bagaimana dampak pengembangan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak program peningkatan kinerja dan kapasitas secara simultan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada menganalisis dampak pelatihan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Yang kedua, menganalisis dampak pengembangan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Dan yang ketiga ada menganalisis dampak program peningkatan kinerja dan kapasitas secara simultan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Selanjutnya ada manfaat penelitian dari proposal ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, dari penelitian ini secara akademis diharapkan memperkaya ilmu manajemen sumber daya manusia dengan memperdalam pemahaman tentang pentingnya program peningkatan kinerja dan kapasitas untuk membentuk kemampuan kerja yang relevan di era teknologi. Hasilnya juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai kemampuan kerja karyawan yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat praktis signifikan bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi perusahaan.
dalam merumuskan kebijakan SDM dan meningkatkan daya saing melalui penguatan kompetensi karyawan di era digital. Dan bagi karyawan, studi ini meningkatkan kesadaran pentingnya pembelajaran keberlanjutan untuk menghadapi perubahan teknologi. Sementara itu, bagi akademis, penelitian ini memperkaya literatur dan membuka diskusi mengenai adaptasi tenaga kerja terhadap transformasi digital. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kemampuan kerja karyawan di masa perkembangan teknologi. Di era teknologi, kemampuan kerja karyawan bergeser dari sekedar keterampilan operasional ke kombinasi dinamis antara kemampuan digital seperti literasi, analitis, kreativitas, kolaborasi virtual, adaptasi, dan kemampuan sosial emosional seperti komunikasi digital dan empati. Pengembangan karyawan kini harus seimbang antara pelatihan teknis dan penguatan karakter guna menciptakan sinergi yang esensial untuk bersaing di pasar global. Yang kedua, ada hubungan program peningkatan kinerja dan kapasitas terhadap kemampuan kerja karyawan. Program peningkatan kinerja dan kapasitas merupakan pendekatan strategis yang membantu organisasi menghasilkan karyawan kompeten dan inovatif. Seperti yang diungkapkan oleh Armstrong pada tahun 2020. Pelatihan berbasis teknologi seperti e-learning dan simulasi digital juga efektif meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis karyawan, menurut Salas et al. Pada tahun 2015. Selanjutnya ada teori pelatihan. Pelatihan adalah proses sistematis yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, termasuk non-teknis dan sikap karyawan. Menurut Noe pada tahun 2017, pendekatan ini analisis hingga evaluasi memastikan pelatihan relevan, berakar pada teori seperti behavioris dan social learning. Pelatihan krusial di era digital untuk menjaga kesiapan dan daya saing tenaga kerja. Selanjutnya, penelitian relevan yang sudah dilakukan sebelumnya. Menurut Sutrisno, pada tahun 2020 dengan judul Dampak Kemampuan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemampuan kerja yang diteliti meliputi aspek teknis, komunikasi, dan kemampuan problem solving. Yang kedua, menurut Wijaya dan Nurfalah pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Antara Kemampuan Kerja SDM dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan di Industri Retail. Temuan utamanya, kemampuan kerja yang baik tanpa pelatihan berkelanjutan tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas. Kombinasi keduanya memberikan dampak yang lebih besar. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Lingkungan bisnis yang serba cepat menuntut SDM yang kompeten dan adaptif. Kemampuan kerja karyawan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Spencer dan Spencer pada tahun 1993, menjadi krusial untuk efektivitas dan daya saing organisasi. Pengelolaan kemampuan kerja yang baik meningkatkan kualitas dan produktivitas secara memediasi dampak pelatihan pada kinerja menurut Campion et al. Pada tahun 2011 dan Sutrisno pada tahun 2020. Pendekatan pengembangan SDM strategis menurut Garavan et al. Pada tahun 1999 menegaskan bahwa identifikasi kemampuan intik dan fungsional sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis dan digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kemampuan kerja karyawan dan kinerja di perusahaan X. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran kemampuan kerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, bab 3 dan metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif explanatory untuk menguji dampak simultan program peningkatan kinerja dan kapasitas terhadap kemampuan kerja karyawan di era teknologi. Tujuannya adalah menjelaskan hubungan sebab akibat, bukan hanya mendeskripsikan fenomena, dengan fokus pada seberapa besar program tersebut mempengaruhi peningkatan kemampuan kerja. Selanjutnya ada variabel independen atau X. Variabel X1 ini adalah pelatihan. Ini adalah salah satu program yang diduga
akan mempengaruhi kemampuan kerja karyawan. Selanjutnya ada variabel dependen atau variabel Y. Ini adalah variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan dampak atau hasil yang ingin kita ukur. Sementara itu, X2 adalah pengembangan. Ini adalah program kedua yang juga diduga memiliki pengaruh terhadap kemampuan kerja. Arah panah dari X1 dan X2 menuju Y menunjukkan adanya dugaan hubungan atau pengaruh. Panah ganda dari X1 dan X2 ke Y menunjukkan bahwa kita akan menguji dampak kedua variabel ini secara simultan terhadap kemampuan kerja karyawan. Selanjutnya, ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menargetkan karyawan tetap perusahaan yang telah menerapkan sistem kerja digital sebagai populasi, karena mereka relevan untuk mengukur dampak program peningkatan kinerja dan kapasitas terhadap kemampuan kerja. Sampel dipilih menggunakan pervasive sampling. Dengan kriteria yang pertama, karyawan tetap dengan minimal satu tahun kerja. Dan yang kedua, telah mengikuti setidaknya satu program pelatihan dan pengembangan perusahaan. Ini memastikan responden memiliki pengalaman di lingkungan kerja digital dan pelatihan. Jumlah sampel minimal 30 responden atau lebih tergantung populasi aktual di lapangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert. Selain itu, dokumentasi dan wawancara informal juga digunakan sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data utama adalah melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5. Responden akan diminta menjawab berdasarkan pengalaman mereka terkait program peningkatan kinerja dan kapasitas yang telah mereka ikuti, serta kemampuan kerja mereka saat ini. Selain itu, data dokumentasi dari bagian HRD perusahaan juga digunakan untuk mendukung hasil kuesioner. Sumber data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh minimal 30 karyawan tetap di perusahaan yang telah mengikuti program-program peningkatan kinerja dan kapasitas internal. Dan kuesioner ini akan disebarkan menggunakan Google Form atau secara langsung dalam bentuk cetak. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui dampak pelatihan yaitu X1 dan pengembangan yaitu X2 terhadap kemampuan kerja karyawan yaitu Y. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel definisi operasional indikator skala. Di sini ada pelatihan proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan karyawan sesuai dengan kebutuhan kerja, yaitu ada 4. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan tugas, yang kedua ada metode pelatihan, yang ketiga ada frekuensi pelatihan, dan yang keempat ada evaluasi hasil pelatihan skala Likert 1-5. Selanjutnya ada kuesioner penelitian. Yang pertama itu ada identitas responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, lama bekerja, divisi atau bagian, pernah mengikuti pelatihan di perusahaan atau tidak, dan yang terakhir jenis pelatihan terakhir. Yang kedua, pernyataan variabel pelatihan X1. P1, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kerja saya. P2, pelatihan yang saya ikuti mudah dipahami dan aplikasi. P3, metode pelatihan yang digunakan sangat membantu dalam memahami materi. P4, frekuensi pelatihan yang diberikan perusahaan sudah mencukupi. P5, saya memperoleh manfaat nyata setelah mengikuti pelatihan. Dan P6, pelatihan diberikan oleh fasilitator yang kompeten. Yang ketiga, ada pernyataan variabel kemampuan kerja karyawan atau variabel dependen Y. K1, memahami dan mampu menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab. K2, mampu memecahkan masalah kerja secara mandiri. K3, mampu bekerja sama dengan rekan kerja secara efektif. Keempat, bisa beradaptasi dengan teknologi baru di tempat kerja. Kelima, merasa percaya diri dalam menggunakan sistem kerja digital. Dan keenam, mampu bekerja dengan efisien dalam lingkungan kerja digital. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut referensi yang digunakan oleh penulis. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.